Hari ini kita membahas satu tema yang dramatik, dramatik kayak film Korea, Tatapan Kristus. Coba lihat slide pertamanya, Tatapan Kristus. Bapak Ibu, apa yang Anda rasakan ketika Anda ditatap? Ada emosi? Bu Marta, ketika Yesus menatap Anda, apa yang kau rasakan? Sekali-sekali ibadah itu ada dialognya. Karena jemaat kadang-kadang cuma jadi pendengar. Yuk, apa yang diperhatikan. Wow, satu orang lagi. Ya, saya kira Bu Kak Mary. Ada damai sejahtera. Tema kita menarik, ya, Tatapan Kristus. Tapi sebelum kita masuk ke tema, saya cuma mau katakan bahwa berapa banyak engkau hari ini hidupmu bagai kadang-kadang dalam kerohanianmu up and down, turun naik. Berapa banyak? Apakah hidupmu selalu naik? Setiap kita mengalami up and down. Ya, up and down itu saya maksudkan begini. Suatu masa kita penuh dengan ucapan syukur. Suatu masa kita memiliki satu momen atau waktu di mana kita merasakan kasih Tuhan yang begitu dahsyat. Kita merasakan kasih itu melingkupi kita. Dan mulut kita hanya penuh dengan ucapan syukur. Tapi dalam satu masa kita mengalami kesendirian, merasa terpuruk. Dan kita berkata, Tuhan di mana engkau? Bahkan lebih sadis lagi, Tuhan siapakah engkau? Ada suatu masa di mana kita mengalami up and down. Suatu masa kita mengalami penerimaan kasih yang begitu dahsyat, khususnya dalam retreat. Tapi suatu masa kita seperti ditinggalkan oleh Tuhan dan kita mengalami penolakan. Ketika apa? Ketika mungkin ekonomi kita sedang ada di bawah-bawahnya. Suatu masa kita bisa merasa sedang di atas secara rohani, suatu masa kita sedang ada di lembah kekelaman. Saya mau katakan kepada Bapak Ibu Saudara, engkau tidak sendiri. Yuk bilang kiri kanannya, engkau tidak sendiri. Amin. Kita belajar dengan pribadi yang mengalami hal yang sama dengan kita. Dan pribadi ini adalah contoh yang sangat dahsyat, yang cukup lengkap dari Alkitab, yang menggambarkan bahwa dalam kehidupan kita, kadang-kadang, bukan kadang-kadang, acap kali kita mengalami up and down. Tapi Tuhan selalu punya skenario yang baik. Sekalipun situasi hidupmu hari ini sedang up and down, atau engkau sedang di bawah, katakan, sekalipun engkau sedang ada di bawah, Tuhan tetap bekerja dalam hidupmu. Yuk, bilang kiri kanannya. Sekalipun duitmu sedang menipis, Tuhan tetap bekerja, amin. Sekalipun tokomu, customernya tinggal sedikit, tapi Tuhan tetap bekerja. Sekalipun minggu lalu bosmu bilang, bulan depan mungkin gajimu tinggal separuh, Tuhan tetap bekerja, amin. Amin. Yang kuliah, mungkin engkau sedikit mulai terancam, huruf D. Karena nilaimu 30 di ujian semester. Dan untuk mendapat nilai C pun engkau harus membutuhkan nilai 90. Dan kau berkata, ini suatu hil yang mustahil. Itu sekalipun itu yang kau rasakan. Bilang kepada mahasiswa itu, Tuhan bekerja dalam hidupmu. Sekalipun skripsinya, boy, skripsimu ditunda oleh dosenmu. Tuhan pun bekerja terhadap penundaan itu, ada amin? Ya, itulah kehidupan. Kehidupan kita mengalami up and down, ya. Kadang suatu kali kita cinta mati dengan Tuhan, cinta mati pokoknya. Tapi suatu kali kita merasa ada di padang gurun dan dikatakan, Tuhan di mana engkau? Aku tidak merasakan kehadiratmu. Benar begitu jemaat? Atau semuanya sudah kudus? Atau kita tanya Pak Pandatua, dia merasakan yang sama? Saya kira sama saja, dia manusia. Tapi ada sebuah komitmen yang kita harus belajar. Sekalipun kita mengalami up and down, turun naik sebagai dalam kerohanian dalam kehidupan kita. Belajar dengan satu pribadi yang sangat-sangat menarik untuk kita bahas. Pribadi ini adalah pribadi yang mengalami up and down dalam pelayanannya. Ada 3 fase yang akan saya jelaskan dalam kehidupan dia. Fase-fase yang menggambarkan bagaimana sifat dan sikapnya. Pribadi ini adalah pribadi yang sangat impulsif. Pada nggak tahu kata-kata impulsif ya, karena kata impulsif ini agak jauh baru ya.
Impulsif adalah satu sikap yang seringkali didorong oleh rasa emosi, perasaan. Dan seringkali tiba-tiba belak-belakan, terus terang, tapi kadang-kadang jadi pendiam dan gentar dalam keadaan. Impulsif itu sangat dipengaruhi oleh perasaan. Kalau dalam karakter itu lebih banyak kecenderungan ke orang kuning atau orang influence. Ya, impulsif ini adalah orang yang sangat tampil, sangat wah, sangat hebat, tapi kadang-kadang dalam kesendiriannya remuk redam sendiri. Orang yang sebenarnya sangat baik, tampak ceria, tapi kadang-kadang di dalam kamarnya kesendiriannya, dia mengalami kesedihan-kesedihan. Impulsif adalah ciri khas dari seorang nelayan ini. Seorang nelayan yang lahir di Betsaida, utara dari danau, ya sekitar Galilea, ya kita tahu danau itu. Orang ini adalah orang yang lahir dari lingkungan yang keras. Hidup sebagai nelayan yang pergaulannya keras. Bapak Ibu pernah merasakan di kampung nelayan atau minimal di pasar lah. Mereka adalah orang yang belak-belakan, ngomong seenak dewe, sesuka-sukanya, belak-belakan, eksplosif. Ya kalau mau marah-marah, kalau mau ngumpat ya ngumpat. Gitu ya. Itu sangat impulsif orangnya. Pribadi ini sebenarnya adalah orang yang lembut hati. Dan kemudian dia satu kali diajak komsel oleh Andreas, saudaranya, adiknya. Andreas mengenal pribadi yang namanya pribadi Yohanes yang terkenal. Kemudian satu kali diajak ke komsel, yuk, ke IG yuk. Di balik perangai pribadi yang kita akan bahas, seorang yang sangat keras, seorang yang sangat impulsif, seorang yang suka belak-belakan, seorang yang emosional. Ini tersimpan suatu rahasia yang luar biasa, kelembutan hatinya. Jadi kalau ada suami-suami yang kelihatannya belak-belakan, suka marah-marah, katakan, aku yakin ada kelembutan hati di dalam dirimu. Yuk katakan, Bu, silakan ke suaminya Daniel. Di balikmu yang kalem, ada hati yang lembut, gitu ya. Dan kemudian dia mengingat, satu kali dalam satu nelayan, orang ini frustasi. Orang yang impulsif, kalau frustasi kelihatan, bahagia kelihatan, tidak cocok jadi pemain judi. Karena kartunya bagus, kelihatan. Tapi kalau kartunya jelek, kelihatan. Jadi tidak cocok untuk judi. Baik juga ya orang impulsif ya. Karena kalau orang yang justru yang C itu, yang tidak kelihatan, kartunya bagus, sama datarnya wajahnya. Kartunya sedang jelek pun sama datarnya. Sehingga lawan sulit untuk taruhan. Bagus atau enggak? Bagus toh. Tapi kalau impulsif, gampang. Wajah cerianya, oh kartunya bagus, jangan ikut banyak-banyak. Tapi kalau kartunya jelek, oh jelek, kita ikut banyak-banyak. Itu salah satu teknik judi. Judi, kok nggak ada yang nyambung? Bukan penggemar Oma Irama ya. Oke, balik lagi tadi. Suatu kali dia diajak Andreas. Mon, namanya pada saat itu Simon. Mon. Ya, bukan Simon sini ya. Walaupun artinya sama. Simon itu artinya sudah dijelaskan oleh Bambang Atas kalau tidak salah. Ya, masih 3 minggu yang lalu. Ada yang tahu artinya Simon? Tes, jemaat mendengarkan nggak? Ibu Kameri? Iya Simon, Shema, Simeon, sama itu juga. Artinya apa? Simon. Atau tanya ke Pak Simon. Terlalu sekali kalau Pak Simon sampai nggak ngerti. Artinya mendengarkan atau Allah mendengarkan. Ya, itu artinya. Udah belajar kita ya. Nama yang sangat baik. Satu kali Andreas, jangan kita ikut. Dan Yesus selalu datang di saat apa? Di saat orang sedang rapuh. Katakan kiri kanan, di sedang rapuh. Jadi tanya kiri kanan, engkau sedang rapuh? Itulah waktu terbaik Tuhan Yesus datang. Ekonomi lagi jeblok, itulah waktu terbaik Tuhan datang. Pendapatan bisnis lagi mangkrak, pendapatan lagi sedang lucu-lucunya, itu saatnya. Jadi Yesus datang pada saat komselnya ketika Simon sedang rapuh. Orang ini begitu belak-belakan dikatakan, Tuhan,
Bagaimana dengan nasib kami? Tidak ada di ayat. Karena sudah sepanjang malam kami menjala ikan dan kami tidak mendapatkan apa-apa. Itu bukti Simon sedang rapuh. Tapi Yesus berkata, bertolaklah ke tempat lebih dalam dan kau akan mendapatkan hasilnya. Dan ketika Simon mengalami hal yang di luar nurulnya, nalarnya, sesuatu yang secara alamiah nggak mungkin terjadi. Karena waktu sudah pagi, karena waktu terbaik untuk menangkap ikan adalah tengah malam. Makanya nelayan selalu berangkat tengah malam. Tapi kalau suami berangkat tengah malam, tapi bukan nelayan, patut dipertanyakan. Kemana dia? Bukan berarti dia satpam juga bisa, Bapak Ibu Saudara. Jangan usah terlalu mendakwa begitulah. Ya, doakan saja, lepaskan suami-suami dengan berkat Tuhan. Maka dia dengan hidup dalam jalan Tuhan. Ada amin, ibu-ibu? Bangkit keluarga-keluarga. Nah, jangan lupa nanti pertemuan keluarga-keluarga. Ngomong bangkitnya kenceng, giliran pertemuan kabur. Nah ini nih. Jemaat sebelah, bukan jemaat kita. Jemaat kita selalu semangat. Betul Bang Freddy? Oh, kelihatan Bang Freddy aja semangat, masa kalian gak semangat? Bapak Ibu Saudara, ingat Pak Rudi, jangan terlalu banyak introduction. Itu suara kenabian Bapak Ibu. Belum ibadah aja suara kenabian saya muncul. Papa doa. Bukan papa. Pembicara doa. Suaranya saya kenal tiap hari. Yang kadang-kadang membingungkan saya. Mana suara Tuhan dan mana suara istri saya. Karena dua-duanya tampak sama. Bapak Ibu Saudara, singkat cerita. Orang ini adalah orang yang kemudian di ujung frustasi hidupnya. Dan dikatakan sudah sepanjang malam kami menangkap ikan, kami tidak peroleh apa-apa. Tapi Tuhan katakan kepadanya, bertolaklah ke tempat lebih dalam. Sesuatu yang bagi dia, bagi si orang ini atau Simon ini, ada sesuatu yang mustahil. Karena tempat seluruh danau ini sudah kami jala. Dan kami tidak peroleh apa-apa. Tapi ingat, ketika dia mendapati kenyataan perkataan Yesus, orang yang tampak belak-belakan, orang yang tampak emosional, sangat-sangat impulsif, didorong oleh, kemudian mau taat. Dan kemudian dia melakukan, dan dia mendapati. Ketika peristiwa itu terjadi, dia sejak itulah meninggalkan jalannya. Meninggalkan perahunya. Meninggalkan dunia yang lama. Ada amin? Setiap kita harus mengalami kerapuhan. Dan kerapuhan ini seringkali Tuhan pakai untuk sebuah momentum untuk kita balik. Momentum yang disebut dengan titik tolak. Atau kita mengalami revival dalam kehidupan. Jadi Bapak Ibu, kalau hari ini kau sedang mengalami kerapuhan, itu tanda-tanda. Bilang kiri kanannya, itu tanda-tanda. Bilang sama suaminya, Pak, pendapatan kita Pak, bulan ini sepertiga dari bulan lalu. Tanda-tanda Pak, kerapuhan terjadi dan kita butuh Yesus. Ada amin Bapak Ibu Saudara. Dan benar, orang ini adalah orang yang sangat bersemangat. Suatu kali dia berkata, ketika dia mengikuti Tuhan, dia adalah orang yang habis retreat, ketemu Tuhan di perahu, menyaksikan bagaimana mujizat Allah begitu dahsyat terjadi, menyaksikan begitu kasih Tuhan begitu dahsyat. Bahkan dalam hidupnya dia menyaksikan mertuanya, ibu mertuanya disembuhkan. Orang ini mengikuti Yesus begitu bersemangat. Suatu kali Yesus berkata, aku akan membasuhkan kakimu sebagai bukti kerendahan hati dan mengalami kepenuhan akarku. Apa katanya? Saking semangatnya, jangan hanya kaki saja, kepala dan tanganku katanya. Orang yang begitu semangat, bahkan dia berkata di Yohanes, dikatakan ini, aku akan bersedia masuk penjara. Wow, ada yang di sini mau bersedia masuk penjara? Tapi orang ini berkata di Lukas 22:33, dia mengatakan, Tuhan, aku bersedia masuk penjara dan mati bersama Engkau. Wow. Dan berkatakan, ketika Tuhan mengatakan begini, siapakah aku? Dia katakan ini, orang lain mengatakan engkau Elia, orang lain mengatakan engkau Musa. Tapi dia berbeda. Dia yang punya perspektif kasih yang dahsyat. Pribadi yang kita bahas ini akan mengatakan, engkau adalah Mesias.
Allah yang hidup. Ada amin? Inilah orang pertama kali yang mengatakan dengan mulutnya bahwa Yesus adalah Mesias. Banyak orang mengatakan dia rabi. Banyak orang mengatakan dia orang baik. Banyak orang mengatakan dia juga pelepas. Tapi satu pribadi yang sangat eksplosif. Yang sangat impulsif. Yang digerakkan, belak-belakan. Apa yang dia pikirkan, dia omongkan. Dia katakan, engkau Mesias. Dan Yesus merespon itu. Benar katamu. Sebab apa yang keluar dari mulutmu, itu berasal dari Bapakku. Wow. Orang yang sama juga mengatakan, sekalipun imanmu akan tergoncang, Jack. Pakai Jack lagi belakangnya. Hey guys, sekalipun semua jemaat ini akan tergoncang, sekali-kali aku tidak. Wow enggak? Pembicara yang luar biasa, motivator yang dahsyat, pembangkit semangat yang dahsyat. Tapi juga tipe yang gampang takut dan khawatir. Ketika Yesus mau disalibkan, dia diberi kesempatan untuk bertemu dan menggenapi apa yang dikatakan Yesus. Apa yang dikatakan Yesus kepada dia? Pet, ingat ya Pet, ingat ya Mon, suatu kali engkau akan menyangkal aku. Boleh engkau hebat mengatakan bahwa engkau mau masuk penjara dan mati bersama aku. Lukas 22 ayat 33. Boleh berkata pun, sekalipun aku mati bersamamu, aku tak akan menyangkal engkau. Matius 26:35. Tapi satu kali, engkau nak menyangkal aku. Ada 3 fase kehidupan Paulus. Fase pertama disebut dengan fase sebelum mengenal Kristus. Tidak banyak kita mengenal tokoh ini dalam fase kehidupan sebelum mengenal Yesus. Kita tahu dia lahir di Betsaida, di utara Galilea. Lahir dari seorang nelayan bernama Yohanes. Karena kitab Yohanes mengatakan demikian. Tapi sebagian juga mengatakan dia anak Yona. Ternyata Yona dan Yohanes ya sama. Dia juga anak Yunus. Karena biasa di sana menggunakan bahasa yang berbeda. Ya, Yohanes dalam porsi bahasa-bahasa Yunani yang juga pada saat itu merupakan lingua franca atau bahasa yang paling sering dipakai atau bahasa formal yang sering dipakai, tapi juga ada bahasa Aram dan bahasa lainnya. Orang ini lahir di sana. Kita tahu orang yang lahir di nelayan biasanya orang-orang yang memiliki perasaan yang sangat kuat, mudah dipengaruhi oleh situasi karena lingkungan kehidupan yang naik turun. Ya, orang-orang nelayan adalah orang-orang kalangan menengah ke bawah, sehingga hidup mereka adalah hidup-hidup yang impulsif. Ya, kita sadarlah kalau di pasar begitu di mana-mana. Seorang yang sangat pemberani, seorang yang belak-belakan, ya. Sehingga tapi juga kadang-kadang tampak kuat, tapi kadang-kadang juga tampak lemah. Sehingga banyak orang juga mengatakan bahwa Simon ini atau ditafsirkan Simon juga artinya bulu. Bulu itu ya mudah ke kiri, mudah ke kanan, ya. Padahal arti sebenarnya adalah tadi Allah yang mendengar. Karena sifat daripada Simon Petrus inilah mungkin kemudian orang menyebut dia si Simon, yaitu si bulu yang mudah terombang-ambing. Padahal sebenarnya dia adalah orang impulsif. Nah, fase kedua kita mengenal lewat peristiwa bagaimana dia mengalami pertobatan yang dahsyat. Karena sepanjang malam dia mencoba menangkap ikan dan tidak peroleh apa-apa. Yesus berkata kepada dia, bertolaklah ke tempat lebih dalam. Dan sejak itulah dia mengalami revival atau mengalami cinta mula-mula atau first love dengan Tuhan. Di masa fase menjadi murid Kristus, ia mengalami sifat yang belum banyak terus perubahan, tapi sifat lamanya tetap ada. Sebenarnya Petrus sudah meninggalkan jalannya. Petrus sudah meninggalkan pekerjaan lamanya. Petrus sudah meninggalkan segala sesuatu yang lama. Sebab di dalam Kristus, ya, siapa dalam Kristus? Ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru datang. Tetapi dalam proses seorang murid, dia terus diubahkan.
Ada beberapa sifat lama yang belum berubah, yaitu sifat yang tadi saya katakan impulsif, kemudian perasaan yang apa adanya, belak-belakan, emosional dan segala macam. Itu masih kadang-kadang muncul. Di mana tampak muncul tadi? Tuhan tegaskan, aku akan membasuh kakimu. Katakan, bilang dia begini pada Yesus, jangan hanya kakiku dong, kalau perlu tangan dan kepalaku. Itu bukti satu orang-orang yang terlalu semangat. Yang orang berkata, sekalipun kalian tergoncang, aku sekali-kali tidak. Itu juga bukti orang motivator itu. Yang tidak pernah kenal kata tidak itu. Yes. Pernah masuk dalam motivasi oleh motivator? Yes, yes, yes. Itu gak pernah kata tidak. Di luarnya, keluar dari seminar, lemas lagi. Inilah tipe-tipe yang kadang-kadang mengalami polarisasi yang sangat. Sekalipun aku harus masuk mati, masuk penjara. Sekali-kali tidak aku menyangkal. Tapi dalam satu peristiwa, kita tahu ini sudah kita bahas. Di Lukas 22 juga. Ketika dihadapi kenyataan, 3 momen untuk dia bertemu dengan 3 orang. Apa yang dirasakan Paulus? Apa yang dikatakan Paulus? Ternyata dia adalah tipe pengecut. Orang yang tampak berani ternyata pengecut. Orang yang tampak kuat ternyata juga lemah. Orang yang tampak kelihatannya menyala-nyala, padam juga dia. Karena apa yang dia katakan? Aku tidak mengenal dia. Maksudnya Yesus. Apakah engkau mengenal? Apakah engkau salah satu dari dia? Aku tidak mengenal dia. Bahkan di terakhir dalam frustasinya dia dikatakan, apa katamu? Sekali lagi. Aku tidak mengenal dia. Dan aku tidak mengerti apa yang kau tanyakan. Maksudnya apa? Maksudnya Petrus hanya untuk ngeles. Inilah tipe. Maka muncullah ayat yang pertama. Yuk kembali ke ayat tadi introduction Bapak Ibu Saudara. Enggak Bapak. Ayat yang pertama. Lukas 22, 61, 62. Lalu peristiwa yang terjadi ketika Yesus sudah diambil untuk diserahkan yang salah. Lalu berpalinglah Tuhan. Memandang Petrus. Maka teringatlah Petrus bahwa dia adalah pribadi yang naik turun dalam kehidupannya. Ada amin. Kadang dia begitu sangat semangat dalam ikut Tuhan. Tapi terkadang dia mengalami keterpurukan dalam ikut Tuhan. Kadang imannya seperti balon yang besar. Tapi kemudian kadang-kadang juga iman jadi kempes. Maka ketika Yesus Tuhan berkata kepadanya, teringatlah Petrus bahwa Tuhan berkata kepadanya. Teringatlah Petrus bahwa dia telah berjanji bahwa sekalipun kalian semua dikatakan, sekalipun kalian semua akan tergoncang, aku sekali-kali tidak. Padahal aku tergoncang juga. Teringatlah dia di Lukas 22 ayat 3. Petrus mengatakan, aku bersedia masuk penjara dan mati bersama engkau. Tapi kenyataannya di depan seorang hamba perempuan, aku tidak mampu berkata, aku adalah pengikut Kristus. Karena apa Bapak Ibu Saudara? Mengingat konsekuensinya sangat berat. Kan itu artinya dia juga akan disalibkan. Balik lagi, ayat tadi menjadi tema besar kita. Lalu, lalu berpalinglah Tuhan memandang Yesus. Maka teringatlah Petrus bahwa Tuhan berkata kepadanya, sebelum ayam berkokok pada hari ini, engkau telah menyangkal aku, lalu pergi keluar dan menangis. Apa maksudnya? Tatapan itu menggambarkan gini, sebelum ke sini ada 2 kunci peristiwa sebenarnya. Ada 2 kunci peristiwa bagaimana Paulus kemudian benar-benar diubah. Fase pertama adalah fase di mana dia sebelum mengenal Yesus. Fase kedua adalah fase ialah menjadi murid Yesus. Dan ada fase ketiga yang menjadi titik balik dalam hidupnya atau fase kebangkitan atau setelah mengalami peristiwa ini. Ketika
pribadi ini mengalami tatapan Kristus, maka terpuruklah dia. Amin. Terpuruklah dia. 3 kali dia telah menyangkal dan teringatlah bahwa dengan semua pernyataan-pernyataan. Karena firman Tuhan katakan berpalinglah Tuhan memandang Petrus. Detik itu juga seperti kita mendapat tatapan mama kita. Pernah Bapak Ibu bandel, nakal, kemudian mama kita nggak berkata-kata lagi karena sudah habis jatah ngomelnya. Jatah merepetnya sudah habis itu mama kita. Akhirnya mama kita cuma dengan tatap mata saya. Maka sejak itu terpuruklah kita. Kak Susi kayaknya tersenyum-senyum karena pernah mengalami peristiwa ini. Nggak tahu oleh bapaknya atau oleh mamanya. Ingat, aku selalu mengawasimu. Bukankah itu pernyataan Bu Marta tadi? Anaknya baru mau nyontek dikit. Ingat, tatap mata saya. Langsung gak nyontek. Saya pesan kepada anak muda. Lebih baik tidak nyontek dapat nilai A daripada nyontek dapat nilai C. Nasihat atau apa ini Pak? Kayaknya nggak ada isinya. Jadi hari ini, dan teringatlah Petrus kata di lirik. Apa yang dia ingat? Lebih mudah untuk bersumpah. Amin. Lebih mudah untuk bersumpah daripada menepati janji. Jadi ketika Yesus menatap Petrus, Petrus langsung bilang, tak, iya benar Tuhan. Lebih mudah aku bersumpah. Lebih mudah aku mau berkomitmen daripada menepatinya. Itulah lirikan. Lirikan ini atau tatapan ini juga menggambarkan peristiwa. Yesus bilang gini, Pet, dalam tatapan matanya dia katakan ini, ada luka di antara kita. Wow, dramatik. Jadi peristiwa itu bukan luka pada Petrus. Tapi Yesus juga merasa luka yang sama. Luka dari hubungan 3,5 tahun yang begitu dalam. Luka dari sebuah hubungan keintiman yang dahsyat. Jadi ketika Yesus menatap Petrus, dia cuma bilang gini. Ada luka di antara kita. Tapi tidak sampai di situ. Ada kekecewaan di antara kita. Karena Yesus kecewa. Dalam sisi manusianya. Bahwa sebagai seorang guru, sebagai seorang coach, sebagai seorang pelatih, dalam benak hatinya, ia ingin murid-muridnya lebih besar daripadanya. Bukankah begitu Bapak Ibu Saudara? Mana Bu Guru, Bu Heriani? Atau Bu Guru siapa sajalah, bukan Bu Heriani, Pak Heriano juga boleh. Ada sesuatu, tanya ke Bapak Mana tua kita lah. Ada sesuatu ketika dia mau mengajar, ketika dia mau nimpa, ada ketika berhadapan dengan kalian semua jemaat di sini, ada suatu perasaan ingin kalian menjadi besar dalam bayangannya. Coba tanya. Tanya Bang Freddy, tanya Bang Mengatas. Dalam benaknya dia ingin semua kita berhasil dalam hidupnya. Itu yang ada dalam pandangan Yesus. Dan ketika dia menyaksikan muridnya, murid terdepan, selalu ada di depan membela Yesus. Makanya telinganya Malkus dipotong sama dia. Orang yang terdepan, seorang yang paling hebat, seorang yang sangat eksplosif. Orang yang dikatakan ketika dalam badai, Tuhan, Engkaukah itu? Iya, mari bawa aku naik, melewati di atas apa badai di atas air. Orang ini, tidak ada orang yang sehebat ini. Dia berkata, Tuhan Engkaukah itu? Iya, mari ajak aku mendekat. Datanglah kepadaku dan berjalan di atas air. Orang yang mengatakan sekali-sekali imanmu mungkin akan goncang. Tapi aku tidak, sekali-kali tidak. Betapa Yesus ingin mengandalkan orang ini. Wajar gak Yesus kecewa?
Bapak Ibu Saudara, wajar. Jadi pandangan Yesus kepada Petrus, ada kekecewaan, ada luka. Dan kebanyakan orang, ketika ada luka, ada kekecewaan, kita biasanya membiarkannya. Tapi Yesus melalui tatapannya, dia tidak akan biarkan luka itu terjadi. Dia tidak akan biarkan kekecewaan itu terjadi. Karena kegagalanmu tidaklah final. Katakan kiri kanannya, kegagalanmu bukan akhir hidupmu. Engkau punya masa depan terhadap kegagalanmu. Ada amin? Jadi, pada peristiwa ketika Petrus ditatap oleh Yesus, itu membuktikan, ya I know, aku tahu engkau gagal. Aku tahu engkau mengecewakan aku. Aku tahu engkau melukai aku. Mungkin juga engkau juga terluka oleh karena situasi. Karena pada saat itu Petrus khawatir dan takut. Tapi tidak berhenti di situ. Tatapan Yesus yang ketiga menggambarkan kasihnya yang besar. Ingat, kasih mengalahkan ketakutan Bapak Ibu Saudara. Kasih akan mengalahkan segala dosa Bapak Ibu Saudara. Kasih Tuhan yang sangat besar itu mengalahkan keraguan Tuhan. Mengalahkan kekecewaan Tuhan. Mengalahkan kalau Tuhan kecewa ya. Saya belum paham betul. Saya tidak pernah jadi Tuhan. Tapi coba saya melihat dari perspektif manusia saya. Kasih yang begitu besar mengalahkan kegagalanmu. Dan lewat tatapan itu dia berkata, dalam bahasa teduh yang saya akan tulis, dia mengatakan bahwa tatapan itu menohok langsung ke dalam hatinya Petrus. Bahwa ada kuasa kasih dan penerimaan Paul. Dan Yesus berkata melalui tatapan itu, ingat, bahasa kadang-kadang lebih daripada bahasa verbal. Bahasa-bahasa non-verbal, artinya yang tidak ngomongin, itu kadang-kadang lebih jelek daripada bahasa. Kadang-kadang mama marah-marah merepet 1000 kata, tidak berdampak kepada anak-anaknya. Tapi satu kali dalam lirikan mautnya, itu membuat sekeluarga terdiam. Karena bahasa tatapan lebih tajam daripada tulisan. Ada amin. Dan bahasanya Yesus kepada Petrus, dia katakan begini, engkau gagal, tapi kegagalanmu, engkau gagal, tetapi engkau tidak akan pernah ditinggalkan. Wow, bikin dong status, aku gagal, tapi tidak pernah ditinggalkan. Paulus 1 Masehi. Ya amin. Berapa banyak kita gagal? Yuk tunjuk tangan. Adakah sini semua kita? Saya tunjuk tangan paling tinggi, paling gagal banget. Mau tahu saya gagal? Tanya istri saya. Kalau tanya ke saya suka nggak ngaku. Tanyalah ke istrinya. Bilang kiri kanannya. Ke suami dulu lah, karena bentar lagi acara keluarga. Pak, engkau gagal Pak, namun engkau tidak pernah ditinggalkan. Amen. Begitu juga ke mama. Mama juga mungkin gagal sebagai istri, tapi mama tidak akan pernah ditinggalkan oleh Yesus. Ya amin. Karena akan dia lakukan restorasi dalam kehidupan. Buka dong slide-nya. Next, sedikit kok slide-nya. Next. Sudah tadi kita bahas, next. Tatapan yang mengingatkan tentang kerapuhan Petrus. Setiap kita punya pribadi yang rapuh, Bapak Ibu. Ada amin? Kita bukan manusia sempurna. Tapi kita adalah tanah liat yang siap dibentuk oleh Tuhan untuk menjadi sebuah porselen. Atau menjadi satu vas bunga atau satu kendi yang semakin lama makin disempurnakan seperti Kristus. Amin? Tatapan yang menggambarkan ada luka di antara kalian. Yang mungkin ada luka. Kadang-kadang ketika ada luka, istri-istri cuma cukup menatap suaminya. Pak, ada luka ini Pak. Yang tidak boleh dibiarkan. Mungkin luka karena kegagalan, tapi sekali lagi kegagalan itu
bukan berarti ditinggalkan. Karena tidak pernah akan ditinggalkan. Tatapan yang menunjukkan titik balik. Dan benar, ini titik balik yang luar biasa Bapak Ibu. Petrus dalam fase ketiga, ada fase sebelum mengenal Yesus, fase menjadi murid Yesus, kemudian mengalami fase yang kita kenal dengan ayat tadi, Lukas 22 ayat 61-62, atau kemudian di Yohanes 21 menjelaskan pertemuan kedua yang begitu dahsyat. Karena dalam pertemuan kedua, bukan hanya tatapan, tapi Yesus mencoba bukan saja mendorong Petrus kepada kembali kepada esensi, kepada eksistensi dia sebagai anak Tuhan. Tetapi ada suatu beban misi, ada sebuah beban tanggung jawab bahwa engkau akan melakukan seperti apa yang aku lakukan. Ya, ditegaskan di situ. Bahkan kalau kita baca di Yohanes 21 ayat 18-19. Aku berkata kepadamu, tidak ada di sini. Aku berkata kepadamu sesungguhnya ketika engkau masih muda, katanya. Ketika engkau itu maksudnya Petrus masih muda, engkau akan mengikatkan pinggangmu sendiri. Dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah tua, engkau akan menggulung tanganmu dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki. Abad 47 setelah Masehi, ketika Kaisar Nero berkuasa di seluruh Roma dan di seluruh jajahan Romawi, terdengar kabar oleh murid-murid bahwa Petrus akan dibunuh. Murid-murid menyarankan untuk Petrus keluar dari kota Roma. Cerita ini tidak tercatat dalam Alkitab, tapi beberapa tulisan-tulisan dari bapak-bapak gereja. Dia mau keluar dari kota Roma untuk menyelamatkan dirinya. Ketika dia sedang keluar dari kota Roma, teringatlah dia ke ayat ini. Ya, engkau akan mengulurkan tanganmu dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki. Kalau aku lari, aku keluar dari panggilan, aku tidak layak. Maka kemudian dia kembali masuk ke kota Roma. Perkirakan ke kota disebutnya, tetapi tidak tahu apakah itu Roma atau tidak. Tapi bapak-bapak gereja mengatakan itu Roma, karena dia terakhir dalam hidupnya pun dia mati di Roma. Dalam kesempatan yang besar untuk dia meloloskan diri dari sebuah tangkapan orang Romawi, dia pun tidak memilih untuk lolos. Karena bagi dia ada kasih karunia yang besar untuk mati sama seperti gurunya. Orang yang mengatakan, satu kali di masa Tuhan, engkau pergi ke tempat yang tidak kau kehendaki. Kalau aku kehendaki, aku mau keluar, lolos dan pergi. Tapi Tuhan mengatakan kepadaku, ke tempat yang tidak aku kehendaki. Aku balik badan dan kembali masuk ke kota Roma dan kemudian dia ditangkap. Apa yang terjadi? Kemudian ditangkap di tempat yang kita kenal, dari Bukit Vatikan sekarang kita kenal. Dan kemudian dia disalibkan. Ketika dia disalib, dia suruh memilih dia. Salib begini yang biasa atau salib yang terbalik yang luar biasa. Dia katakan kepada semua orang, aku tidak layak mati seperti Yesus dengan salib ke atas. Tapi aku mau mati di salib terbalik. Maka bapak-bapak gereja, kisah ini kemudian diceritakan oleh bapak gereja, bahwa Petrus, orang yang kenal kita labil, orang yang kelihatannya orang yang naik turun dalam kehidupannya, kadang semangat, kadang-kadang sedih, kemudian memilih jalan yang tidak dia kehendaki. Kemudian dia disalibkan dan kemudian dia dimakamkan di Santa Basilika. Kalau Bapak Ibu pernah datang ke kota Roma, kebetulan saya pernah ke sana, saya melihat, datanglah ke sana kalau punya uang, kalau enggak ada ya di Bogor aja membayangkannya ya, di sana. Dia kemudian oleh orang-orang Katolik diangkat menjadi paus pertama. Orang yang dipersekusi oleh gereja, kemudian diangkat jadi Bapak gereja. Bukan gereja maksudnya adalah gereja maksudnya orang Roma. Orang Roma juga mengangkatnya menjadi pahlawan. Bapak Ibu Saudara, apa yang terjadi? Kenapa dia begitu mau mengorbankan? Karena tatapan itu bermakna cinta yang dalam. Perubahan yang drastis. Yang tadinya hanya sekedar mau ikut, tapi mau mengorbankan dirinya. Yang tadinya ingin menyelamatkan dengan pilihannya, tapi kemudian memilih untuk memilih pilihan Yesus. Untuk kembali ke masuk kota dan
mati di sana. Dan kita mengenal dia sebagai Paulus. Bahkan orang ini juga adalah orang yang sangat open mind. Dia mengatakan bahwa kekristenan bukan hanya untuk orang Yahudi saja, tetapi buat orang-orang non-Yahudi. Kemudian dia meneguhkan kepada Paulus, dan kita mengenal dua orang ini begitu dahsyat. Bapak, Ibu, Saudara, karena waktu saya tinggal 5 menit. Terbukti dari Ican mengangkat angka 5. Bukan salam 5 jari itu ya. Yuk hari ini. Terkadang Yesus gak membutuhkan kata-kata. Tapi jauh tatapan, bayangkan dia menatap kita dimanapun kita pergi. Karena tatapan artinya buka terakhirnya Chan sebelum 5 menit tadi. Yang tadi tatapan artinya apa? Kita summary lagi. Tatapan bicara tentang titik tolak. Tatapan mengingatkan kepada kerapuhan. Jadi ketika Yesus menatap kita, kita sadar bahwa kita adalah manusia yang rapuh. Artinya apa rapuh itu? Artinya kita membutuhkan Yesus. Yang kedua, tatapan menggambarkan ada luka. Dalam kehidupan kita, berapa kali kita telah melukai Yesus dalam hubungan kita. Tatapan bicara tentang pemulihan. Tatapan juga bicara tentang titik balik, pertobatan. Tatapan bicara tentang kasih dan penerimaan. Sekalipun engkau gagal, kegagalanmu tidak final. Ya, Yesus menerima engkau apa adanya. Tatapan yang merefleksikan siapa diri kita dan siapa Tuhan kita. Dan tatapan itu kan berkata, sekalipun engkau gagal, tetapi engkau tidak akan pernah ditinggalkan. Yuk kita datang kepada Tuhan.